Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Habib Al-Baqi dari kelas I5K NPM 2019 4350 2593. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka bisnis model kanvas yang akan saya presentasikan ini, yaitu tentang afternoon suncoat atau bisnis tentang pakaian dan sablon. Di sini inspirasi saya adalah karena dengan maraknya perkembangan pakaian atau bisnis sablon pada saat ini, dengan berbagai ciri khasnya serta keunggulannya, sehingga dari situ saya tertarik untuk membuat bisnis pakaian kaos sablon ini. Untuk yang pertama yaitu customer segment atau target pemasaran, yaitu pertama pelajar atau mahasiswa, yang kedua adalah komunitas, yang ketiga itu semua kalangan masyarakat. Di sini target pemasaran ini karena kita melihat dari pemasaran ini banyak sekali komunitas-komunitas yang mempunyai desain-desain menarik yang tentunya kita memberikan keunggulan pada setiap produk kita. Untuk yang kedua, value proposition itu yang akan kita berikan kepada pembeli ataupun pelanggan kita yang nantinya mungkin bisa menjadi pelanggan tetap ataupun menjadi member kita, yaitu yang pertama, tersedianya berbagai desain yang menarik. Tentunya di sini desain ini bisa melalui pembeli sendiri yang memiliki desainnya sendiri ataupun melalui dari kita menyediakan jasa untuk pembuatan desain. Terus selanjutnya adalah kemasan pembungkusan yang unik dan kekinian. Maksudnya adalah kita memiliki ciri khas dalam pembungkusannya, dimana tidak sama dengan mungkin tempat-tempat kaos yang lainnya. Contoh yang biasanya kita ambil adalah pembungkusan dengan plastik yang minimalis, tentunya dengan harapan dapat dikirimkan dengan mudah oleh kurirnya. Baik, yang ketiga adalah channels atau media pemasaran kita. Tentunya media pemasaran ini akan sangat berperan penting. Tentunya kita mengambil beberapa, yaitu yang pertama media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Lalu aplikasi penjualan online, di sini bisa melalui Tokopedia, Shopee, Lazada ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga adalah festival pakaian. Festival pakaian ini tentunya offline, mungkin seperti Jacklot atau yang lainnya. Terus yang keempat itu adalah customer relationship. Customer relationship ini tentunya adalah hal-hal yang menjadi keunggulan kita, di mana kita nanti dapat memberikan value-value kepada para pelanggan. Yang pertama adalah potongan harga untuk pembelian di atas 12 pieces. Terus yang kedua adalah berbagai promo menarik khusus pembelian aplikasi online. Karena untuk di aplikasi online sendiri kita bisa memberikan diskon-diskon yang bisa berubah setiap harinya. Terus untuk yang kelima adalah revenue stream atau pendanaan yang masuk kepada kita. Untuk modal awalnya adalah melalui pribadi tentunya. Terus nanti ketika ini sudah berkembang, tentunya yang kedua pendanaan dari investor ataupun mungkin media-media sponsor yang akan bekerja sama dengan kita. Terus yang ketiga adalah penjualan pakaian. Penjualan pakaian ini sudah pasti karena setiap pakaian yang akan kita pasarkan nanti akan memiliki keuntungan. Terus apabila memungkinkan, kedepannya akan ada sistem pembagian hasil kerjasama atau istilahnya cabang-cabang yang ingin bekerja sama dengan kita. Terus yang keenam adalah key activity. Key activity ini adalah hal-hal dasar yang akan kita persiapkan. Yang pertama adalah membeli bahan pakaian. Tentunya pakaian ini menjadi bahan dasar, di mana pakaian ini akan menjadikan alat keberhasilan ataupun mutu dari penjualan kita. Yang kedua adalah membuat desain pakaian yang memiliki ciri khas. Tentunya ini apabila desain-desain ini dikeluarkan dari kita, apabila desain-desain ini dari
pelanggan itu sendiri, tentunya kita berikan yang terbaik. Contoh, apabila ada yang bisa direvisi lebih baik, kita akan sarankan. Yang ketiga, melayani dengan ramah dan memahami kemauan konsumen. Di sini apabila kita memahami konsumen, tentunya kita tahu apa yang konsumen inginkan sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Yang terakhir adalah mempertahankan kualitas pakaian dan sablon. Tentunya ini menjadi penting karena pakaian dan sablon ini harus bertahan lama, dan tentunya mungkin dengan ciri khasnya mungkin glow in the dark atau mungkin memiliki gold dan sebagainya, sehingga customer nanti mau untuk menyablon di tempat kita secara terus menerus. Terus yang ketujuh adalah key partner. Key partner di sini tentunya kita harus bekerja sama karena kita tidak bisa menjalankan bisnis sendiri. Yang pertama adalah supplier bahan pakaian bisa tetap ataupun bisa juga mengambil dari supplier yang lain apabila memungkinkan. Terus yang kedua, supplier bahan sablon ini akan menyesuaikan dengan pasar tentunya. Yang ketiga, supplier kemasan, seperti yang kita katakan tadi, kemasan ini menjadi hal yang penting karena akan memberikan look tersendiri ataupun pemandangan pertama bagi konsumen. Lalu pedagang ini bisa melalui kita sendiri ataupun yang akan bekerja sama dengan kita. Terus influencer, karena pemasaran kita akan melibatkan mungkin selebgram atau mungkin seleb TikTok yang dapat mendongkrak pemasaran kita. Terus yang terakhir adalah penyelenggaraan festival. Penyelenggaraan festival ini harus berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. Apabila memungkinkan, kita akan bekerja sama dengan festival-festival yang sudah ada. Untuk selanjutnya adalah key resource. Yang selanjutnya adalah key resource. Key resource ini beberapa pertimbangan kita. Yang pertama, lokasi yang strategis, karena untuk pakaian ini tidak bisa di semua tempat, di lini tempat, karena lokasi yang strategis ini akan menentukan pemasaran kita. Terus alat sablon, pekerja yang kompeten, tentunya harus dibekali dengan pelatihan-pelatihan. Terus yang terakhir ada supplier bahan baku yang terpercaya, karena kita harus mengutamakan kualitas daripada apa yang akan kita pasarkan. Yang terakhir tentunya adalah cost struktur, di mana ini akan menghitung seberapa besar pengadaan atau pengeluaran kita baik dari awal ataupun yang keluar setiap bulannya. Yang pertama adalah pengadaan alat sablon, persiapan lokasi sewa tempat, karena apabila memungkinkan kita bisa memiliki tempat tetap, pengadaan bahan baku, dan anggaran untuk pemasaran dan promosi, baik itu openingnya nanti ketika launch, festival apabila memungkinkan, ataupun tawaran untuk kerjasama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.